Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah siap hari ini untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan membacakan kehadiran atau absen hari ini. Yang dipanggil angkat tangannya sambil bilang hadir. Ines, Hadir. Alia, Desta, Dita. Baiklah, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang sejarah perjuangan Nabi periode Mekah dan Madinah. Dan pertemuan sekarang, sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, Bapak ingin memperlihatkan satu media ini, ya, gambar. Mungkin bisa kalian lihat gambar apa ini? Orang sedang bersalaman yang kecil, cium tangan ke yang besar. Itu menandakan rendah hati. Kemudian gambar kedua ini gambar apa? Gambar tabungan. Berarti ini ciri-ciri orang hidup hemat. Gambar ketiga ini ada orang sedang mengendarai mobil dan ada orang sedang membawa sepeda. Ini perbandingan antara orang yang kaya dengan orang yang sederhana. Ini menandakan gambar ini adalah hidup sederhana. Jadi materi kita kali ini adalah rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan lebih luas tentang materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, terlebih dahulu perlu kalian ketahui bahwasannya kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini, ya, kalian bisa lihat di fokus, yaitu memahami Quran surat Al-Furqan. Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian juga perlu kalian ketahui bahwasannya tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu satu, setelah kalian melihat tayangan PowerPoint yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak, ya, diharapkan kalian itu dapat mendemonstrasikan bacaan Quran surat Al-Furqan ayat 63 serta Quran surat Al-Isra ayat 27, juga hadis terkait. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah kalian mengamati teks nanti yang ada di PowerPoint, ya, kalian dapat mendemonstrasikan arti dari kedua ayat tersebut dan hadis terkait. Kemudian tujuan yang ketiga pembelajaran kita yaitu setelah menyimak penjelasan Bapak, ya, yang nanti ada di PowerPoint, diharapkan kalian bisa mengungkapkan apa itu arti dari rendah hati, kemudian hemat, dan hidup sederhana. Sekarang silakan perhatikan ke layar fokus. Bapak akan menjelaskan apa yang ada di materi ini sambil melihat tayangan di fokus. Silakan buka buku paketnya halaman 115 tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Baiklah, Bapak jelaskan ulang bahwasannya rendah hati itu disebut juga tawadu,
pengertiannya yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Kemudian orang tawadu merasa bahwa tidak sebatasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibanggakan. Kemudian lawan dari kata tawadu yaitu sombong. Ya, Allah melarang keras kita untuk berbuat sombong. Ya. Kemudian hadis atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rendah hati ini yaitu Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang bunyinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian hemat. Pengertian hemat, ya, pengertian hemat yaitu hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Sekarang hidup sederhana. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana yaitu hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Kemudian B. cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua perhitungan hidup. C. tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Kemudian D. bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga, dan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan. Surat Al-Furqan ayat 63. Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Itulah kandungan yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian yang kedua, kandungan surat Al-Isra ayat 27, yaitu pertama Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Kemudian yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalian suka boros? Tidak. Jangan ya, jangan suka boros. Kemudian yang kelima, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubadir, kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Ya, karena
Nabi Muhammad waktu itu pernah melarang sahabatnya Sayyidina Ali, ya, ketika berwudu. Sayyidina Ali mungkin ketika menggunakan air wudu berlebihan. Nabi berkata, la tusrifil, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya. Kemudian dari dua ayat tadi, yaitu Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, kita bisa mengidentifikasi hukum bacaan yang berkaitan dengan mad, ya. Di sini hukum mad terbagi menjadi dua, ya. Bagian hukum mad terbagi menjadi dua. Pertama yaitu mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i. Kemudian mad far'i ini bercabang menjadi 13, ya. Bercabang menjadi 13, yaitu diantaranya mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, kemudian mad badal, kemudian mad tarik disukun, kemudian mad bin, mad iwad, kemudian mad lazim harfi musbah, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad farqu, dan mad silah tawilah, dan mad silah qasir, mad silah qasira. Sekarang lihat ke mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Mad tabi'i nama lainnya juga adalah mad asli, ya. Jadi nama lain dari mad tabi'i adalah mad asli. Hukum bacaan mad tabi'i adalah apabila ada huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya, ya, yaitu berupa huruf dhamma bertemu dengan waw sukun, ya. Kemudian huruf kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian huruf fathah bertemu dengan alif sukun. Contoh huruf dhamma yang bertemu dengan huruf waw sukun, ya, yaitu al-maghdubi. Lihat, ya. Dhamma bertemu dengan waw sukun, ya. Ini adalah mad asli. Kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini alamina, kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini namanya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian huruf fathah bertemu dengan huruf alif mati, ya. Lihat kalimat innama, maknya ini harokat fathah bertemu dengan alif mati. Maka mad asli atau mad tabi'i itu tiga, ya, tiga. Dhamma menghadapi waw mati, kemudian kasrah menghadapi ya mati, dan fathah menghadapi alif mati. Paham? Sekarang Bapak akan memberikan tugas, ya, tugas kelompok, dan sekarang Bapak akan membuat di kelas ini menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ya. Kemudian ini kelompok 2, kemudian itu kelompok 3, ya. Tugas untuk kelompok 1 yaitu mengidentifikasi hukum mad yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Silakan nanti identifikasi hukum bacaan madnya, ya. Kemudian kelompok 2, ya, tugasnya yaitu mengartikan perkata dari kedua surat tadi, yaitu surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, ya. Tugasnya mengartikan kata. Kelompok 3. Ini kelompok 3 yaitu tugasnya menjelaskan atau mengartikan arti dari hemat, kemudian rendah hati dan hidup sederhana.
Sekarang silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya dan nanti silahkan dipresentasikan ke depan perwakilan dari setiap kelompok satu orang untuk maju ke depan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, siap? Siap tidak? Siap. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Sekarang silahkan diskusi tugas masing-masing. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan memanggil satu persatu tiap kelompok ya, perwakilannya untuk maju ke depan. Bapak akan mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Ya, silakan Bapaknya. Nanti kalau misalnya ada jawabannya yang kurang tepat, silakan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina dari kelompok 1, ingin mengidentifikasikan hukum bacaan mad yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman mad asli, al-ladin mad asli, yang surun mad asli. Al-Isra ayat 27. Innal mubadirin mad asli, kanu ikhwan mad jaiz munfasil, syayatin mad arid lisukun, kafurod mad iwad. Silakan, ada yang mau menanggapi dari kelompok 2 atau 3? Tidak. Dan kalau tidak, tepuk tangan buat kelompok 1. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak, Bapak akan mengulangi sedikit materi kita hari ini. Yang pertama adalah Rendah hati. rendah hati. Apa itu rendah hati? Tawadhu atau sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, Hemat. apa itu hemat? Hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya uang. Yang ketiga, Hidup sederhana. apa itu hidup sederhana? Membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Nah, sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini, ya, Bapak berpesan agar kalian banyak membaca, banyak belajar. Jangan lupa hidup rendah hati, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, Allah akan menjatuhkan orang-orang yang sombong. Ya, baiklah, sebelum kita pulang, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan pimpin berdoa. Belum siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 1.